Kepala Lapas Kelas 2B Sorong kerahkan warga binaan yang ikut program Lapas Peduli Lingkungan dan melakukan bakti sosial dengan membersihkan drainase di sepanjang Jalan Sungai Maruni kilometer 10 masuk Kota Sorong, Papua Barat pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Hari ini kami melakukan bakti sosial berupa kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pertemuan kami bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong tentang genangan air pada drainase yang dipenuhi dengan sampah di Jalan Sungai Maruni sehingga mengakibatkan banjir. Kepala Lapas Kelas 2B Sorong Gustaf Rumaikowi saat ditemui menjelaskan bahwa dengan program Lapas Peduli Lingkungan warga binaan Lapas Kelas 2B Sorong ini sudah banyak yang menjalani setengah hukuman dengan proses pengusulan untuk pembebasan bersyarat. Hal ini dilakukan kepada para warga binaan lapas sehingga warga binaan terbiasa dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Kita dengan program Lapas Peduli Lingkungan, yang pertama mereka ini kan banyak yang sudah jalani pidana, sudah setengah pidana, kemudian sudah dalam proses pengusulan untuk dapat pembebasan bersyarat maupun judi bersyarat. Nah, mereka ini kan di dalam saja. Jadi kita dengan program-program yang kita bangun ini, mereka juga minimal bisa terlibat, terutama makan bekerja begini. Nah, dengan bekerja mereka sendiri, mereka bisa melihat langsung, mereka bisa merasakan langsung bagaimana ketika lingkungan yang tempat tinggal kita ini, misalnya paritnya semua tersumbat, tidak ada pergerakan air, sampah yang bertebaran. Mungkin mereka sebelum masuk juga dengan latar belakang mereka masing-masing, mungkin senaknya juga, artinya tidak peduli terhadap lingkungan mereka, lingkungan sosial mereka. Tapi dengan kondisi ini, minimal mereka itu bisa termotivasi dan bisa terbentuk di watak mereka bahwa ternyata kita bagian daripada lingkungan ini dan kita punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan ini sama-sama. Dan pada akhirnya mereka mungkin kembali minimal bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya, dalam keluarga maupun di lingkungan mereka. Jadi sebenarnya kita juga tidak ajar mengambil saja, tidak sembrono kemudian mereka kita panggil untuk ikutan, tidak juga. Karena mereka ini ada pentahapan yang mereka lakukan yang di dalam. Mana mereka juga ada yang sudah misalnya yang sudah seper-2 pidana menuju ke 2/3 pidana, yang mana di 2/3 pidana itu kan nanti ada hak mereka untuk dapat pembebasan bersyarat. Jadi mereka yang menuju ke arah ini, mereka itu lebih hati-hati untuk melakukan satu kesalahan. Karena itu ibarat telur di ujung tanduk. Mereka karena PB itu pembebasan bersyarat itu ada yang bisa mereka laksanakan 4 tahun, 5 tahun kedua. Kalau hanya hal kecil saja yang ceroboh sedikit, itu bisa mengakibatkan mereka sendiri susah. Dan mereka juga tidak akan mengambil langkah-langkah seperti ini. Jadi kita tidak ragu untuk mempekerjakan mereka untuk bekerja. Julian Kelly Kambu menegaskan bahwa untuk drainase yang berada di Jalan Sungai Maruni harus didesain ulang dan dilakukan untuk revitalisasi. Menurut Kelly, drainase yang berada di kilometer 10 masuk semua asal jadi tidak cuma di kilometer 10 saja, hampir sebagian besar drainase di Kota Sorong asal jadi. Ya, yang kami lihat drainase ini harus didesain ulang, dilakukan revitalisasi drainase. Jadi drainase ini harus diukur ulang dari Dupri itu sampai di lampu merah. Jadi ini kan dia lari begini, sehingga air ini dia tidak mengalir, dia tergenang. Fungsi drainase itu mengalirkan air, bukan menampung air. OPD teknis kami berharap dalam hal ini ada Dinas Cipta Karya, ada Dinas Bina Marga, bisa koordinasi sama-sama dengan teman-teman di Satker. Ini didesain ulang, ada dibuat perencanaan ulang drainasenya, dihitung kembali kemiringan sehingga alur air ini bisa mengalir. Ini persoalannya itu ada di drainase, kemiringannya tidak jalan. Ini orang bangun tanpa menghitung kemiringan. Ini pembangunan drainase ini asal jadi saja, dan bukan di sini, hampir di mana-mana di kota ini harus master plan drainase itu dibuat, didesain ulang dan dibuat master plan-nya sehingga air itu mengalir dari mana ke mana dan berakhir di mana, itu harus jelas. Jadi hari ini kami turun
kami tidak kritik-kritik saja, tapi kita bersama-sama Pak Kalapas, kami berterima kasih kepada Pak Kalapas karena menggerakkan warga lapas, warga binangnya untuk membersihkan ini. Sangat luar biasa. Kami berikan apresiasi dan dukungan kepada lapas. Tapi kami sampaikan karena banjir di jalur ini bukan kali pertama. Kalau saya hitung sudah dari 2014, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ini sudah 9 tahun. 23, 24, 25 dan seterusnya masih ada tahun-tahun ke depan. Nah, para perencana ini di mana? Mohon maaf, kami dari lingkungan agak bicara sedikit ekstrim, karena semua terjadi banjir sampah itu kami yang diserahkan untuk melihat kota yang bersih. Standarnya ada di lingkungan. Salah satu yang indikator penilaian kota bersih itu adalah drainase. Drainase itu indikator penilaian kota bersih, bukan sampah saja, tapi drainase. Sekarang drainase ini kita lihat kemiringannya sehingga tidak mengalirkan. Nah, kemudian di depan Jupiter itu jalannya harus dibelah dan dilihat kembali kalau menurut kami, karena sangat rendah. Kemudian alur ini dia mengalir sampai di lampu merah, itu dia begini, ada yang dia turun begini. Dari kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.